Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Picasso Rocks and Carpet, pusat informasi dan layanan seputar kafe sajadah. Di video kali ini, kami ingin berbagi tips membuat tanda batas jarak aman di lantai masjid pada masa new normal. Pada masa new normal ini, banyak masjid dan musola yang mulai aktif menggelar kegiatan keagamaan. Meskipun pemerintah telah mengizinkan beberapa masjid menggelar kegiatan keagamaan secara berjamaah, namun protokol kesehatan guna meminimalisir penularan virus corona tetap harus dilaksanakan ya Sobat Picasso. Berdasarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020, salah satu kewajiban pengurus masjid adalah mengatur jarak antar jamaah dengan memberikan tanda di lantai masjid. Nah, berikut ini tips membuat tanda batas di lantai masjid atau musola guna mengatur jarak antar jamaah. Yang pertama, pilih bentuk tanda. Ada dua bentuk tanda yang umumnya dipakai untuk mengatur jarak jamaah di masjid ataupun rumah ibadah, yakni tanda silang dan tanda vertikal. Garis silang yang terdapat di masjid menandakan bahwa jamaah tidak diperbolehkan menempati ruangan yang terdapat di tanda silang tersebut. Sedangkan garis vertikal berarti jamaah harus menempati ruang yang terdapat di tanda vertikal tersebut. Pilihlah salah satu bentuk tanda silang atau vertikal yang akan digunakan di lantai masjid Anda. Sobat Picasso sebaiknya memberikan sosialisasi kepada para jamaah mengenai fungsi dan arti dari tanda yang terdapat di lantai masjid. Yang kedua, ukur jarak aman. Jarak aman yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan virus corona adalah minimal 1 meter. Jarak tersebut ditetapkan karena jangkauan droplet atau percikan ludah adalah sejauh kurang dari 1 meter. Untuk itu, sebelum memberi tanda pada lantai masjid, ukurlah terlebih dahulu jarak antar jamaah ya Sobat Picasso. Pastikan tanda yang nanti ditempati oleh jamaah satu dengan yang lainnya memiliki jarak minimal 1 meter. Yang ketiga, gunakan tongkat sebagai acuan. Agar lebih mudah dalam membuat tanda di lantai masjid atau rumah ibadah lainnya, sebaiknya buat acuan terlebih dahulu. Bisa dengan menggunakan tongkat atau tali rafia yang sebelumnya sudah diukur dengan panjang yang sesuai untuk mengatur jarak jamaah. Dengan adanya tongkat ataupun tali yang digunakan sebagai acuan tersebut, waktu untuk membuat tanda di lantai akan lebih cepat karena Anda tidak perlu menarik meteran secara berulang-ulang. Selain itu, tanda di lantai masjid yang dibuat menggunakan acuan akan lebih valid dan jarak antar satu tanda dengan tanda yang lainnya akan tetap sama. Yang keempat, atur pola. Buatlah pola zigzag pada tiap-tiap saf. Jika baris pada saf depan diberi tanda silang atau tanda vertikal, maka baris pada saf di belakang tanda tersebut dibiarkan kosong. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan jarak pada jamaah di saf depan dengan jamaah di saf belakangnya. Contohnya seperti di foto ini. Dengan pola saf yang diatur zigzag seperti di atas, batas jarak aman yang diterapkan bukan hanya antar jamaah yang berada di dalam satu garis saf, namun juga jamaah yang berada di saf depan dan saf belakang. Yang kelima, buat tanda sementara berukuran kecil. Setelah semua proses di atas telah dilakukan, buatlah tanda berukuran kecil menggunakan marker permanen. Tanda tersebut hanya bersifat sementara, yang nantinya akan dihapus ketika tanda yang sebenarnya telah dibuat. Fungsi dari tanda sementara tersebut adalah sebagai titik di mana tanda batas yang nantinya akan dibuat. Selain itu, tanda sementara tersebut juga untuk mengantisipasi jika ada kesalahan dalam pengukuran ataupun peletakan tanda, sehingga lebih mudah untuk dihapus. Yang keenam, buat tanda permanen. Setelah membuat tanda sementara dan telah memastikan kembali bahwa jarak antar tanda sudah benar, langkah selanjutnya adalah mulai membuat tanda permanen di lantai masjid atau musola. Buatlah tanda dengan ukuran besar menggunakan cat berwarna menyolok agar mudah dilihat oleh jamaah meskipun dari kejauhan. Yang ketujuh, gunakan warna yang menyolok. Untuk membuat tanda batas, sebaiknya warna yang digunakan adalah warna yang menyolok dan kontras dengan warna lantai masjid. Jika lantai masjid berwarna cerah seperti putih, krem, atau biru muda, sebaiknya warna cat yang digunakan untuk membuat tanda adalah warna-warna yang gelap seperti hitam atau merah terang. Sebaliknya, jika lantai berwarna gelap, maka gunakan cat berwarna terang seperti putih atau warna terang lainnya. Pemilihan warna yang kontras bertujuan agar tanda batas terlihat dengan jelas. Demikian tips membuat tanda batas jarak aman di lantai masjid pada masa new normal. Semoga bermanfaat ya Sobat Picasso. Patuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa kembali beribadah dengan nyaman tanpa rasa was-was lagi.
Bila ada pertanyaan dan usulan topik untuk video kami selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel kami dan dukung selalu video-video kami. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.